Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, di sini saya akan berkunjung ke sekolah SMP Negeri 10 Serulangun yang untuk mengobservasikan pentingnya bimbingan konseling di sekolah. Nah, kan di sini itu latar belakang bimbingan konseling di sekolah. Nah, itu bagaimana pendapat pentingnya bimbingan konseling di sekolah ini? Kalau pendapat pribadi, BK akan untuk membantu siswa-siswa yang mungkin kalau guru di kelas mungkin dibantu selain memberi materi pelajaran nanti bantu tentang bimbingan. Tapi kalau BK akan dibantu dari BK kurang bisa memahami, bisa dibantu sama BK. Jadi penting, intinya penting BK. Gimana Bu, apakah bimbing konseling ini akan mempengaruhi psikologi siswa di sekolah? Jelas sekali ya, BK di sekolah ini sangat mempengaruhi psikologisnya, psikologis. Karena di SMP khususnya siswa kan pada masa ini masalah labilnya kan, emosinya bergejolak. Ketika mereka ada ketidaknyamanan plus di kelas, kalau tidak kita bantu itu akan mengarahkan hal lain. Ya, jadi psikologis itu merupakan dari BK. Makanya BK bertujuan membantu bagaimana siswa di sekolah ini sesuai dengan optimal, berkembang secara optimal. BK itu untuk semua siswa. Kenapa? Karena BK bimbingan itu bukan sekedar bimbingan siswa bermasalah saja, tapi ada bimbingan pribadi, ada bimbingan karir, bimbingan sosial, semuanya kan harus dibimbing. Namanya anak kan belum tahu apa-apa, jadi setiap siswa berhak mendapat bimbingan dari BK. Kalau mengatasi siswa yang bermasalah, Pertama kali kita harus tahu apa pemicu masalahnya. Tahu pemicu masalahnya, dari situ kita tahu dari keluarnya, bagaimana cara dari keluarnya, dia harus kita cari solusinya. bagaimana menurut kesalahpahaman yang terjadi tentang bimbing konseling di sekolah? Ini ya, kebanyakan di sekolah itu BK, ini guru BK khususnya itu dianggap killer, alias parah. Dianggap ya killer tadian. Kenapa? Karena kebanyakan siswa yang tidak mau ikut peraturan yang kita bimbing kebanyakan kan, supaya bagaimana dia bisa mengikuti peraturan, bisa berjalan dengan di sekolah, melakukan tugasnya berjalan dengan baik. Jadi pikiran siswa, BK ini polisinya sekolah. Tapi bagaimana cara mengatasinya supaya jangan sampai situ? Ya dikala kita harus serius, dikala kita ya bergaul dengan siswa sesuai keadaan. Kalau bergurau bisa bergurau. Bimbingan kan tidak selalu kita marah-marah. Ada bimbingan yang gimana ya? Langsung lagi pertanyaannya lagi ya. Apa tujuan diadakan bimbingan konseling ini di sekolah? Tadi tujuannya membantu siswa menjalani hari-hari di sekolah supaya nyaman, supaya bisa belajar yang baik, supaya bisa bersosial dengan baik, menentu arah tujuan pendidikan. Bagaimana cara ibu memberi pemahaman kepada peserta didik pentingnya bimbingan konseling di sekolah? Kalau ibu pertama waktu di pesawat itu ada pas mau situ kan, di situ ibu kasih pengertian siswa bahwa di sekolah itu ada namanya BK itu bimbingan sekolah dan konseling, di mana di sana siswa bisa mendapat bimbingan, terus juga siswa bisa konsultasi kalau masalah yang bikin kegiatan belajarnya atau merasa tidak nyaman di sekolah. Jadi jangan khawatir, BK itu sekolah fungsinya seperti itu. Jadi BK ini harus penting untuk bisa ke sekolah. Penting, sangat penting BK. Karena apa? Mungkin kalau mata pelajaran lain, ketika guru masuk kelas, guru memberi materi.
Ya. Jadi kalau guru BK tuh kayak mana Bu? Harus memberi materi? Harus memberi materi itu gimana kalau guru BK? Ada bimbingan yang sesuai yang ada materinya. Kalau lagi bimbingan ini ada juga yang bimbingan ke kita konsultasi konseling gitu. Konseling ada konseling kelompok, ada perorangan. Materi juga ada. Bagaimana cara kita mengurangi kesalahpahaman bimbingan konseling di sekolah? Ya, agar tidak terjadi gitu nah. Iya, agar tidak terjadi. Mungkin lewat tidak salah paham. Ini kesalahannya bagaimana nih? Gimana cara kita mengurangi kesalahpahaman bimbingan konseling agar tidak terjadi? Mengurangi kesalahpahaman gimana? Berjalan dengan baik, terus apa yang terjadi jika bimbing konseling tidak ada di sekolah? Interaksi ya? Interaksi dengan siswa mungkin lebih dikencangkan lagi guru BK sama siswanya, guru BK sama ya memang kebanyakan kalau di waktu kesana langsung guru BK berbeda nggak ada kerjaan. Padahal guru BK memang banyak kerja sebenarnya kalau mau dibuat. Jadi kalau di setiap lokal itu masih setiap hari mengasih materi apa gimana? Sebenarnya kalau untuk kurikulum sekarang BK tidak masuk materi ke kelas. Cuma saya macam sekali minta waktu sama guru-guru yang lain kan dalam satu minggu itu kalau bisa satu kali, kalau ada guru yang kosong atau memang ibu langsung minta jam untuk memberi materi langsung. Jadi mengasih materi juga ya? Iya. Atau juga dipanggil siswanya ke sini untuk memang prioritas siswa-siswa yang harus dibina, kan? Siswa-siswa yang apa? Ibu panggil secara kelompok. Kalau memang tidak sempat di kelas, dia secara kelompok orang yang semua ruangan inilah. Itu materinya tentang BK atau kayak mana materinya? Tentang BK. Materi itu ada misalnya kalau dalam bimbingan pribadi materi misalnya pengembangan remaja, bimbingan sosial bagaimana caranya siswa berteman baik, bimbingan belajar bagaimana caranya siswa itu bisa belajar dengan baik. Ada materinya bisa disampaikan. Jadi dalam seminggu itu tidak full berarti di dalam lokal itu? Tidak, kalau jadwal tidak ada. Kalau jadwal Jadi ibu mengatasi murid-murid yang bermasalah ini? Tidak mengatasi semua murid, kita panggil ke sini, kita kasih bimbingan. Kan tidak semua murid bermasalah, semua murid harus mendapat bimbingan. Bimbingan kan kalau yang bermasalah ada ekstrim bimbingannya, kalau yang tidak bermasalah kan mereka butuh seperti yang disampaikan di awal tadi. Bimbingan tidak hanya untuk masalah misalnya bimbingan sosial. Mungkin ada yang siswa yang pintar, tapi cara bersosial dengan temannya tidak bagus, kan pas bimbingan juga. Jadi kami dapat tanyakan lebih lanjut. Kalau